أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa nggak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja nggak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, nggak sempat belajar. Subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo nggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar listeners, Fani, Ustadz yang terhormat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Dan juga yang menyapa kita, yang mendengar kita dari radio.muhajirproject.com. Ya, benar sekali. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa dinikmati di berbagai medium. Kita ketemu lagi di 101 Talk Show dengan guru kita tercinta Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan saya selalu. Ustadz Fani gimana, Fan? Alhamdulillah sehat Mas. Tadi lagi melek-melek gitu, antara lapar atau kedinginan atau gimana? Merem-melek. Lebih ke kedinginan mungkin. Oh, kedinginan. Memang kondisinya cukup prihatin Ustadz saat ini. 11 juta orang sudah terpapar corona di dunia. Dari jumlah memang 7 miliar, tapi 11 juta itu cukup besar. Dan yang kita amati nih Ustadz, tidak hanya krisis kesehatan, tapi krisis ekonomi udah dialami berbagai negara. Termasuk Singapura baru aja menyatakan diri masuk resesi. Resesi mereka. Dan update-nya terakhir Korea Selatan bilang mereka juga masuk ke resesi. Nah, mudah-mudahan Indonesia belum mengibarkan bendera putih ya. Belum, insya Allah Mas Teni. Gitu kan? Insya Allah Ustadz. Dan di Indonesia Mas Teni, tapi ada efek Ustadz dan Mas Teni, ada efek sekitar 3,5 juta saudara-saudara kita yang diputus hubungan kerjanya Mas Teni. Bahkan potensinya sampai 5,3 juta. Saya kebayangnya sebagai seorang breadwinner atau pencari nafkah. Gak bisa bawa pulang sesuatu ke keluarga. Tidak ada konsumsi, keluarga gak bisa diberi makan. Dia juga bingung di rumah terus. Cenderung banyak hal yang akan dialami. Iya benar. Mohon izin Ustaz, gimana sebaiknya nih kita sebagai muslim ini menyikapi ujian terbesar dari Allah nih tahun ini Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang pertama, tentu saja kita harus kembali main di core-nya dunia ya. Sebenarnya esensi kehidupan dunia itu apa sih? Dan kalau kita lihat dan kita baca, maka referensi terbaik itu dari yang punya dan menciptakan dunia, kan gitu ya. Kalau pengen tahu filosofi atau hakikat dari atau esensi dari Microsoft, mungkin kita harus cek statement atau speech-nya Bill Gates misalnya. Kalau kita pengen tahu Amazon, kita harus dengerin, baca-baca keterangan dari Jeff Bezos. Betul. Nah, kalau kehidupan itu gimana nih Mas Teni sama Fani? Nah, yang punya dan menciptakan kehidupan itu siapa? Gitu aja. Dan jawabannya jelas Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala ceritanya, dinamikanya, warna-warninya, suka dan dukanya. Itu tujuannya untuk apa sih? Liyabluwakum, untuk menguji kalian.
untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi memang ketika kita bicara tentang kehidupan dunia, intinya memang ujian. Dunia itu bukan reward abadi dan mutlak gitu loh. Kalau kita bicara itu, kita harus bicara surga. Kalau bicara dunia, ya dunia itu ujian. Resesi hanya salah satu varian dari ujian-ujian dunia. Memang angka tersebut cukup mencengangkan ya. Tetapi kita juga nggak bisa mengklaim secara persen apa yang kita hadapi lebih berat daripada yang dihadapi banyak pihak di masa lalu atau di belahan dunia lain. Contoh misalnya nenek moyang kita itu mungkin nggak menghadapi resesi, tapi menghadapi penjajahan. Perang. Ya nenek moyang kita yang bukan pelaut ya. Jadi itu menghadapi penjajahan gitu loh. Atau di belahan dunia lain di tahun 1940-an perang dunia. Jadi apapun itu adalah sebuah ujian. Nah, untuk uji apa? Amal deh Mas Denny sama Fani. Siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling sabar, siapa yang paling bersyukur, siapa yang paling optimis, siapa yang paling yakin sama Allah, siapa yang begitu ada masalah kembalikannya ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke makhluk, minta kepada Rabbul Alamin, sujud, ruku dan seterusnya. Jadi itu inti dari ini semua. Makanya pasang surut kehidupan itu kan dinetralisir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita ambil contoh misalnya surat Ali Imran ayat 140 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Wa liya'lamallahu alladzina amanu. Tujuannya untuk apa? Agar Allah melihat siapa orang-orang yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan siapa yang syahid, siapa yang berani berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari itu dibuat silih berganti, kadang di atas, kadang di bawah, nudawiluha. Kita puter terus gitu, ada senang, ada susah, ada sedih, ada optimis, ada pesimis dan seterusnya. Ada resesi, ada normal, ada pandemi, ada sehat. Itu tuh untuk melihat siapa yang beriman gitu. Jadi bukan semata-mata siapa yang survive dari segi finance aja, enggak. Tapi siapa yang beriman. Itu juga kita lepas dari resesi, kita akan masuk kotak ujian lain kok. Dan anti klimaksnya kematian. Itu kan poinnya. Bukan meremehkan ya, tapi itulah hakikat dari kehidupan. Jadi kuncinya adalah kalau mau bahagia dunia akhirat, beriman, lalu bertakwa, jangan lupa. Beriman dan bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menghibur umat Islam ketika kalah di perang Uhud, dan ini untuk kita semua ketika kita lagi gagal, ketika kita lagi kalah, kita lagi down, Allah katakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dalam surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu, jangan lemah, jangan down, jangan merasa rendah. Jadi ketika seseorang merasa rendah, jangan gitu loh. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Jangan sedih. Ini ayat Allah turunkan ketika kalah di perang Uhud. Bahasa orang awam kalah ya, tapi kalau secara secara aturan peperangan zaman dulu tuh itu belum bisa dikatakan kalah, tapi secara istilah orang awam kan kalah di perang Uhud. Bayangin gimana nggak drop gitu. Coba kita bayangkan kita ada di hari itu, kita berjuang bersama Rasulullah SAW, kalah, itu kan down loh, gitu loh. Misalnya Mas Denny diajak main sama Real Madrid, lawannya klub Serie B Liga Italia, gitu loh. Kalah, itu down banget loh. Bisa saya kalah. Padahal saya main sama tim terbaik gitu loh, atau salah satu tim terbaik. Kok bisa kalah? Itu bisa down gitu loh. Ini saya berjuang dengan Rasul SAW. Kok bisa kalah gitu loh. Itu kan orang shocknya luar biasa. Orang biasa ya. Nah Allah hibur, wala tahinu. Jangan merasa rendah. Wala tahzanu, jangan sedih. Jadi biasa aja. Wa antumul a'laun, kalian tuh tinggi jika kalian beriman. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman, kalian tuh tinggi. Dan kalah menang tuh biasa dalam kehidupan. Makanya watilkal ayyamu nudawiluha. Hari-hari itu kita buat turun naik, buat silih berganti. Itu agar melihat siapa yang beriman. Karena kalau kita hanya ada di satu kondisi aja, kondisi senang terus, itu nggak kelihatan
seberapa yakin lalu sabar ketika kita susah gitu loh. Jadi untuk terbukti bahwa di dalam diri kita punya paket full keimanan, full package gitu keimanan, ya kita harus bisa ditempatkan di mana saja. Iya. Bagaimana kalau yang mereka hari-hari nih Ustaz, kurasa sebelum pandemi aja mereka udah susah Fani. Benar. Hidupnya. Ya. Apalagi dengan pandemi. Tambah susah. Tambah susah lagi gitu. Apakah ini juga Allah akan memberikan reward yang lebih besar sama seperti perjuangan dia dalam seperti itu Ustaz? Iya, makasih Mas. Mas, ada sebuah kaidah, idza dhaqal amru tasa', apabila kondisi menyempit itu justru meluas. Kita tuh seringkali akan bangun, akan sadar dan akan keluarkan seluruh effort kita dan seluruh potensi kita itu pada saat kita sedang sulit dan sempit gitu loh. Kan gitu ya. Mas Teni misalnya berhadapan dengan tembok yang tingginya 180 cm. Mas Teni berat tingginya? 175 Ustaz. 175. Temboknya 180. Terus saya bilang, "Mas loncat, Mas." "Ah, enggak, Ustaz. Loncat, Mas." "Enggak, aku lagi males." "Mas, tolong loncat." "Enggak, Mas. Enggak, Ustaz." Tapi gimana kalau Fani ngelepas herder di belakang Mas Teni? Kira-kira Mas Teni loncat nggak? Loncat kan? Iya. Jadi kita kalau kondisi santai, zona aman, kita nggak akan keluarkan effort kita secara 100%. Kita akan keluarkan semua. Itu begitu ada tekanan. Oke. Begitu ada kendala. Sebenarnya kendala itu positif. Sangat-sangat positif. Jika kita ditolong oleh Allah tentu saja. Jadi ini bukan menganggap kita bisa dan layak dan worth it untuk itu. Enggak, kita ini lemah. Allah berfirman tentang kita, tentang Mas Teni, tentang Fani, tentang saya dalam surat An-Nisa 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Tapi jangan lupa loh, kita punya zat yang maha kuat, yang maha berilmu, yang maha baik, dan Allah siap menolong kita kalau kita meminta kepadanya dan bertakarub dan bertakwa tentu saja. Jadi dan jangan lupa Mas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam Al-Baqarah yang terakhir, Allah tidak membebankan seseorang kecuali kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kondisi negatif, kondisi tekanan, kondisi berat itu sudah diatur stadiumnya sesuai dengan kemampuan Mas Teni misalnya, atau sesuai dengan kemampuan Fani. Oke. Jadi nggak ada alasan. Gua kalau normal aja udah susah, gimana pandemi atau resesi? Enggak. Iya, lo sanggup. Jadi pertanyaan bukan gue sanggup nggak ya bro? Enggak. Pertanyaan bukan lo sanggup atau enggak, lo mau apa enggak? Kalau sanggup pasti sanggup. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Oke. Ustadz, Mas Teni, ini bisa dibilang momentum nggak sih Ustadz? Ya. Artinya ini salah satu momentum yang Allah berikan agar kita bangkit. Dan sekali lagi manusia itu tidak akan berkembang jika berada di zona amannya. Nggak akan berkembang gitu loh. Para ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Mufli atau Al-Mawardi dan lain-lain, ar-raha la tunalu bir-raha. Kenyamanan tidak akan hadir dari kenyamanan. Kenyamanan tuh baru bisa hadir dari kerja keras, dari keringat, dari susah dan lain sebagainya. Ibnu Qayyim mengatakan an-na'im la yunalu bin-na'im. Kenikmatan tidak akan didapatkan dengan kenikmatan dengan kesulitan. Jadi itu hal yang penting, dan para ulama mengatakan man kanat bidayatuhu mukhriqah kanat nihayatuhu musyriqah. Barang siapa yang openingnya atau awalnya itu kesulitan sehingga dia kayak dibakar, maka endingnya akan bercahaya. Ya, di sini justru malah ujian buat kita. Kita percaya apa enggak bahwa Allah kan memberikan ujian sekaligus akan jalan keluar dan kekuatan. Benar. Dan tadi seperti mungkin pelatih basket ya atau lagi latihan nggak akan mungkin ngasih training yang dia tahu nggak akan melewati itu ya. Mainnya tadi. Kita harus percaya hal itu. Tapi sebagian dari kita susah ya Van untuk kayak gitu ya. Karena kelihatannya seperti Ustadz dan Mas Teni, celahnya tuh kecil banget gitu loh. Semuanya kesulitan, semuanya kesempitan. Celahnya sedikit Pak. Betul. Nah kita juga nggak sadar mungkin sering ngeluh. Kita ngeluh, banyak ngeluh. Nah ketika kita mendapatkan diri di dalam sebuah energi di mana semua orang ngerasa dirinya susah dan mengeluh gitu ya. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan saat memberikan nasihat pada mereka kah, atau sementara kita juga mengalaminya gitu? Benar. Yang pertama lagi-lagi yang paling mengerti jalannya sebuah alur, sebuah kehidupan adalah penciptanya. Itu jangan pernah lupa deh. Allah berfirman,
ketika kita ada masalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Surat Al-Baqarah ayat 45. Jadi begitu ada masalah dan seterusnya, yang nyuruh kita ngeluh tuh siapa? Nggak ada. Kita tuh disuruh sabar, dan sabar tuh nahan diri agar tetap on track, tetap di atas kebenaran, dan nahan diri agar tidak terlempar kepada kemaksiatan. Lalu nahan diri agar bisa menghadapi musibah dan masalah dengan benar. Jadi ya udah ditahan. Nahan berat emang. Nahan tuh nggak mudah, tapi kita harus nahan diri dari ngeluh, dari putus asa, dari keterpurukan, itu harus ditahan tuh. Terus sholat. Jadi yang suruh ngeluh siapa? Kita disuruh sholat. Nah, yang jadi masalah kita lupa tuh. Sholat enggak, akhirnya ngomong ke A, ngomong ke B, ngomong ke C, akhirnya kita drop sendiri. Bener, wow. Sholat Mas Denny, sometimes we forget about that. Iya, banget. Dan kalau dilihat sebenarnya dari sisi lain, banyak juga ya dari berbagai angle, banyak sisi positif dari pandemi Ustaz ya. Banyak lah. Iya kan? Yang mungkin kita harus ngelihat lebih dekat gitu ya. Bener. Ya, arti waktu bersama keluarga berkualitas, karena kita di rumah aja kan kerja dan sebagainya Ustaz ya. Dan tadi kan Ustaz juga sampaikan, ini Allah kasih kemampuan kita beradaptasi Ustaz ya. Di setiap keadaan, cuman kita mau apa enggak. Mau atau enggak tuh Mas Denny. Nah, mau atau tidak gitu ya. Dan kemampuan adaptasi sebuah potensi kita yang sering kita lupakan. Mungkin nggak confident kali Ustaz, karena kita nggak pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Mungkin leluhur kita sebelumnya pernah. Kita jadi nggak pernah tahu, jadi tiba-tiba langsung berat gitu kali Ustaz. Iya. Kita terlalu nyaman berarti. Wow. Kalau nyaman siap-siap nggak maju ya. Iya. Tanpa meminta ujian ya, kita nggak boleh minta ujian. La tatamannau liqa'al adu, kata Nabi SAW. Jangan pernah meminta berhadapan dengan musuh. Tapi sekali lagi bisa dikatakan kan fase saat ini itu kan salah satu fase di mana dunia itu tuh nggak ada peperangan yang global, terus juga ada peperangan tapi nggak global seperti sebelum-sebelumnya, sehingga ya ini membuat kita, ini wake up call lah agar kita kembali sadar bahwa ya hidup itu adalah ujian, perjuangan, dan kita dikasih kemampuan beradaptasi. Makanya dalam kondisi gini yang ya PR kita adalah meyakinkan orang bahwa ia punya Rabb yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha baik, dan ini adalah ujian dan dia harus beriman. Lalu kita ingatkan dia untuk beribadah, lalu kasih pesan-pesan agar dia optimis, karena Nabi SAW yu'jibunil fa'lu, aku tuh kagum dengan optimisme, kata Nabi SAW. Baru setelah itu kita tinggal biarkan mereka dengan Rabb mereka, selesai. Karena mereka dikasih kemampuan adaptasi. Kita nggak bisa santuni semuanya gitu loh. Setiap orang harus berjuang dengan masing-masing dalam tanda kutip, kecuali kalau memang itu tanggung jawab kita ya, seperti pemerintah dan setiap pihak yang punya tanggung jawab di sebuah lingkungan atau sebuah wilayah. Tapi ketika kita bicara sebagai seorang salah satu anggota masyarakat atau hanya mewakili diri kita sendiri, ya kan kita nggak bisa cover semua orang, Mas. Tapi kita bisa memberikan pesan-pesan positif biar mereka optimis, dan jangan lupa tanamkan iman kepada mereka, lalu semangat ibadah, dan wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, ada satu hal lagi sebenarnya Ustaz yang saya penasaran. Endurance. Daya tahan seseorang. Benar. Karena ketika seseorang itu dia ngerasa dia pernah mendapatkan ujian dari Allah dalam hidupnya, macam-macam lah Ustaz ya. Ada yang rumah tangga, kehilangan ini, kehilangan anak, kehilangan apa. Tapi ketika dia itu sekali datang sudah. Tapi yang kita alami ini kan pandemi ini 5 bulan, 5 bulan. Nggak banyak dari kita juga yang cukup kuat endurance-nya. Dan akhirnya berimbas kepada banyak hal, diantaranya adalah gangguan mental. Benar. Terus ditambah lagi misalnya keharmonisan rumah tangga terganggu, Ustaz. Terus hubungan antara anak, antara suami istri. Mungkin kita akan bahas sebentar lagi di segmen berikutnya, Ustaz. Mohon izin kalau gitu. Tetap bersama kita untuk teman-teman yang ada di radio.muhajirproject.com. Stay tuned when we come back only on 101 Talk Show.
Ikutilah kajian serial Riyadhus Shalihin via live streaming di YouTube channel bernama akun Muhammad Nuzul Zikri yang insya Allah dirilai langsung via website serta aplikasi radio.muhajirproject.com. Insya Allah rutin berlangsung setiap hari pukul 5:30 waktu Indonesia Barat untuk DKI dan sekitarnya bersama Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di radio.muhajirproject.com. Masih bersama dengan guru kita Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Gimana Mas Teni? Iya, tadi kita di awal sudah membahas adalah Ustadz kasih pencerahan sama kita untuk selalu bertakwa pada Allah. Benar. Karena memang yang dialami ini bukan hanya individu tapi negara. Negara mau resesi, mau krisis. Kita jadi warga negara pasti kan ketakutannya begitu besar. Benar. Dan kita mendengar kiri teman kita ngeluh, mendengar kanan teman kita ngeluh, ke depan teman kita ngeluh. Ini semua banyak hal. Nah, otomatis dalam diri kita nih pasti banyak gangguan atau cenderung ada yang depresi. Bener. Parno. Bener. Ya kan Sat? Istilah baru nih Sat, namanya psikosomatik katanya. Psikosomatik. Ya. Seolah-olah kita udah sakit Bener. kena corona padahal cuma flu biasa. Iya, bener. Jadi keresahan, kegelisahan dan sebagainya ya. Bahkan ada data-data tertentu ya Van. Ada Mas Teni. Data-datanya ini menarik banget nih Ustadz sama Mas Teni. 1.522 orang Indonesia. Orang Indonesia loh. Ini bukan di luar, tapi di Indonesia itu sudah memiliki gangguan kesehatan mental Ustadz. Di antaranya dari 1.500 itu ada 3 kategori nih Ustadz. Kategori pertama itu ketakutan tadi tuh Mas. Parno banget Ustadz. Tuh takut. Terus kedua yang orang cari tidur. Ini ada yang gak bisa tidur. Bukan kurang, gak bisa tidur sama sekali. Gak bisa tidur. Bukan karena ibadah saya gak bisa tidur ya. Karena ketakutan ya. Karena takut imbasnya gak bisa tidur. Ketiga stressful mind. Karena tadi itu trauma psikologis. Dan ternyata 80% dari 3 faktor ini adalah trauma psikologis akibat topik yang kita bicarakan ini Ustaz, akibat corona. Menyambung tadi dengan endurance tadi saat ketahanan seseorang menjalani ujian dari Allah ini. Apa saran Ustaz bisa berikan kepada kami Ustaz? Dan angka itu fenomena gunung es ya. Benar. Di grassroots kita akan lihat jauh lebih banyak. Kalau kita bicara tentang depresi dan hal-hal di atas, jangan salah melihat bahwa masalahnya itu bukan pada ujian, baik secara makro apalagi secara mikro.
resesi kah, krisis kah, dan seterusnya. Ini semua tentang iman dan sejauh mana seseorang itu memiliki kemampuan mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Semakin kemampuan seorang hamba itu maksimal dalam mengingat Allah, maka dia akan semakin tenang. Ya. Karena kunci ketenangan itu bukan saat nggak punya masalah. Jadi ketika nggak ada masalah, gue tenang. Begitu ada masalah, gue galau atau gue depresi. Bukan itu. Atau kunci ketenangan itu bukan sehat. Bukan. Kalau sakit, gue galau, gue depresi. Kalau sehat, gue tenang. Enggak. Kunci ketenangan itu zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Jadi seberat apapun ujian seseorang, kalau dia mengingat Allah, dia akan tenang. Dia akan tenang. Iya. Ya kalau kita butuh handphone, kita butuh gadget, kita akan pergi ke Roxy atau ITC. Karena itu tempatnya, mereka punya stok itu. Mereka punya stok itu. Ketenangan itu yang punya itu Allah. Jadi jangan cari ke makhluk. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 4, huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati. Hatinya siapa? Orang-orang beriman. Jadi ketenangan itu milik Allah. Allah masukkan ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau tenang, kita harus beriman dan kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam sebuah ayat dalam surat Ali Imran ayat 173 Allah menceritakan tentang sebuah case, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang pada saat itu mereka sedang dikepung oleh musuh. Dikepung oleh musuh atau berhadapan dengan musuh yang besar. Lalu dalam kondisi demikian ada orang-orang yang memberikan kalimat-kalimat negatif dan kalimat-kalimat pesimis untuk nakut-nakutin mereka. Jadi ada orang-orang bilang innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ini manusia udah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Jadi memang dalam case tersebut ada orang-orang yang untuk ngancurin mental, ngancurin optimisme, ini pada ngumpul loh, dan semua ingin nyerang kalian. Jadi kalian tuh takutlah sama mereka. Jadi sama, kita ketemu ini, aduh gue lagi pusing nih bro, terus aduh gue pening nih, ini susah, ini resesi. Jadi atmosfernya dibuat negatif gitu loh. Atmosfer betul. Dibuat negatif. Jadi itu udah ada dari zaman dulu. Lalu apa kata mereka? Fazadahum imana. Bukannya pesimis, justru iman mereka tambah mantap, tambah tinggi. Fazadahum imana. Iman mereka tambah kuat. Jadi dibilang, manusia udah nyerang Anda, musuh Anda berat, terus kalau sekarang resesi segala macam, itu iman mereka tambah yakin. Terus mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik penolong. Kalau kita benar-benar beriman, maka kita akan ingat sama Allah dan kita akan bergantung kepada Allah, dan pada saat itu hati kita akan buat jarak dan memutuskan kontak dengan makhluk, dan disitulah inti dari ketenangan. Sebenarnya rasa bergantung sama Allah itu kan Allah udah ciptakan fitrah dalam diri kita saat ini. Cuman mungkin apa ya Van, karena keterbatasan ilmu kita yang kecil, ketika ada masalah kita lari nggak ke Allah gitu kali ya. Mungkin lebih itu salah satunya Mas, dan faktor lain yang nggak kalah pentingnya, kita itu tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada siapapun ya. Tapi kalau kita evaluasi diri kita, memang dari kecil kita tuh terkondisikan untuk ke makhluk terus. Dari situ Allah. Ya orang tumbuh dengan masa kecilnya dan dengan kesehariannya. Coba kita dari kecil kan diarahkan ke si A, ke si B, ke si C. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali ada anomali, ada dikit-dikit ke Allah, dikit-dikit ke Allah dan seterusnya. Dulu ada salah satu
ulama menceritakan kondisi di masa klasik. Ada seorang anak, kalau bahasa kita nih, diajak bandel gitu loh. Mungkin kalau sekarang diajakin jajan atau beli sesuatu yang nggak boleh sama ortunya, sama bokap nyokapnya nggak boleh. Udah deh om, misalnya om traktir deh kamu gini. Tahu nih, mamanya nggak membolehkan dia makan itu. Pernah ngalamin kayak gitu gak sih dulu waktu kita kecil? Pernah. Sering ya. Sering. Gak boleh makan apa dulu kemarin? Dulu gak boleh makan apa mas ini? Coklat, permen, ompong gigi waktu itu sama ibu udah habis. Terutama kalau lagi ada tamu tuh, saya suka ngambil makanan tamu, bikin malu. Gitu. Kesempatan nih, kesempatan ya. Karena kalau nggak ada tamu, coklat nggak pernah dibuka ya. Nggak pernah disodorkan. Tapi pernah dirayu sama temen atau sama om atau tante di belakang nyokap bokap ya, untuk cheating gitu lah, cheating. Iya. Ya macam-macam suka, ya kadang-kadang suka diajarin bandel. Terus gimana responnya mas dulu? Takut sih start awalnya. Takut gitu kan. Tapi makan juga ya? Makan juga, bener. Apalagi es ya, es tuh ya. Iya kan es ya? Es tuh batu-batu, kalau di rumah nggak boleh. Kalau ke rumah tante tuh nggak apa-apa, nggak ada mama. Iya, itu sering banget tuh. Nggak ada mama. Nggak ada mama. Iya, bener, nah, dulu ada dalam sebuah case di era klasik itu ada anak kecil ditawarin begitu. Jawabannya apa? Jawaban dia gini, aku punya perjanjian dengan Allah dan aku nggak mau menyelisih perjanjian tersebut. Jadi dia nggak mengatakan aku nih nggak boleh sama mama. Pak, mamaku tuh larang, gitu loh. Walaupun mama nggak ada, tapi aku nggak mau menyelisihi perjanjiannya. Itu aja, kalau anak kecil ngomong gitu, kita udah terharu biru. Ya Allah, nih anak soleh banget ya, nggak ada mamanya, tapi dia bisa ngomong gitu. Tapi mereka dulu nggak bilang mama atau nggak bilang papa. Aku punya perjanjian dengan Allah. Wow. Dan aku nggak mau menyelisih perjanjian itu. Jadi kalau orang punya mental demikian, mau ditaruh di mana ya tetap aja lempeng begitu. Nah, untuk mencapai mental seperti itu gimana tadi itu? Benar. Edukasi setiap hari, Mas Teni, dan dilatih setiap hari. Apalagi kalau kita nggak dibangun dengan pondasi seperti itu ya harus restart lagi, harus bertobat, beristighfar, dan mulai melatih diri kita. Apapun episode takdir kita kembalikan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena sederhananya gini, ketika kita lagi susah kan kita harus memohon kepada Allah dan bangun malam. Benar. Ya kan? Bangun malam, kita ngerasa mungkin bangun malam itu perlu nggak sih sekarang, saya kayak nggak sesusah itu gitu. Bener. Kadang rasanya sih gitu, nanti aja deh, dia rasa malas, padahal itu udah momentum harus kita ditunggu sama Allah kan ya Ustaz ya. Itu salah satu hal yang harus dikerjakan. Qiyamul Lail. Qiyamul itu dampaknya luar biasa banget. Qiyamul Lail itu salat malam ya, salat tahajud dan seterusnya. Dan itu kan Allah katakan, wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Para nabi itu kalau ada kendala sholat rakaat, sholat. Kalau kita dikit-dikit curhat teman-teman mas sosmed, WhatsApp, WhatsApp, update status. Ada waktu nggak lo? Gue mau sharing sedikit. Benar. Iya Pan, macam-macam aneh gitu. Tapi saya juga nggak habis pikir ya Pan. Ada orang-orang yang kita anggap besar secara karya, menjadi panutan, tapi banyak dari mereka kehidupannya depresi, kehilangan kendali. Bahkan sebagian komedian Ustaz yang hari-hari menghibur orang. Iya kan? Benar Mas. Benar. Dia bunuh diri. At the end ya. Iya. Ya kalau banyak juga kondisi seperti apakah ini karena indikasi bahwa dia jauh dari Tuhan, jauh dari Allah, atau dia sebenarnya ya kekacauan dalam hatinya Ustaz? Ya Mas ini makasih. Yang poin pertama beda kotak kan Mas. Beda kotak, dia punya masterpiece misalnya dalam sebuah dalam expertise dia, itu kan belum tentu dia expert di bidang yang lain. Artinya gini, peraih medali emas, cabang menembak, kalau disuruh ikut lomba renang gaya bebas, itu belum tentu bisa. Ya, dia akan kalah. Apalagi kalau levelnya olimpiade juga, dia nggak akan bisa. Tapi kan dia jago menembak, ini gaya bebas gitu, atau gaya punggung, dia nggak menang karena beda kotak. Seseorang punya masterpiece di sebuah di sebuah spesialisasi, belum tentu hidupnya tenang, karena ini beda kotak. Ketenangan hidup, kebahagiaan
hidup tanpa depresi, tanpa ada kegalauan, itu kotaknya kotak iman, kotak ketakwaan, kotak zikrullah. Kita mau punya mahakarya kayak apapun di bidang seni atau otomotif atau lain sebagainya, tapi ketika kotak iman kita lemah, kita nggak berzikir kepada Allah, jadi intinya zikir kepada Allah, mengingat Allah itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Ar-Ra'd 28 tadi. Oke, itu Mas Denny. Walaupun wealthy, walaupun berada, tapi miss di satu hal, mengingat Allah. So itu tadi seperti kata Ustaz, pertama itu beda kotak keberhasilan dia belum tentu keberhasilan yang dianggap mulia oleh orang. Satu. Kedua, kita juga karena tadi Ustaz bilang kita sangat bergantung pada makhluk dan melihat dia sebagai makhluk yang sukses, seolah-olah sukses beragama juga Ustaznya. Padahal enggak gitu kan. Dan itu blind spot seseorang yang berhasil di dunia. Banyak pihak ketika merasa bisa menaklukkan sebuah bidang, seolah-olah dia bisa menaklukkan kehidupan. Semuanya. Padahal enggak. Bidang Anda itu cuma satu dari berbagai macam kotak kehidupan. Makanya betapa banyak orang sukses di karirnya, rumah tangga berantakan. Kan gitu ya. Karena ya beda kotak gitu loh. Dan berpikir Anda sukses di bisnis Anda, otomatis Anda bisa dengan mudah menaklukkan anak-anak Anda, nggak bisa begitu. Tapi kalau dibalik bisa saatnya teorinya, ketika Anda berhasil sukses membangun hubungan dengan Allah, insya Allah Allah akan berikan keberhasilan itu ya. Ya simpel aja Mas, kalau Mas Denny nggak bisa punya hubungan dekat dengan semua orang di sebuah perusahaan, ya pegang CEO-nya. Topnya. Atau ownernya. Kita nggak bisa bangun hubungan baik dengan seluruh yang ada di alam semesta. Ya Anda harus punya hubungan baik dengan penciptanya. Dengan yang pengatur semuanya. Ala kulli syai'in qadir, yang berkuasa atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Splendid. Masya Allah. Itu momen yang paling penting harus kita ingat. Begitu susah, zikir. Susah, zikir langsung ingat ya. Jangan susah telepon temen ya. Karena terbiasa instan. Iya, karena kita biasa tadi Ustaz bilang bergantung sama makhluk. Kita pikir teman kita bisa bantu keluar dari kesulitan, ternyata dia lebih sulit dari kita. Tambah sulit kita. Gue mau minjem uang sama lo jadi yang malah minjem uang sama gue gitu. Mana ya? Jadi keblinger ya. Ya jadi listeners, kita sudah dapat banyak insight dari Ustadz juga bahwa di balik semua keresahan hati, depresi, tadi Fanny bilang parno dan sebagainya. Ada satu kata kunci, gangguan psikologis, ya kan? Ada satu kata yang perlu kita jalani, itu zikir. Kita highlight di situ, membangun hubungan kembali dengan Allah, dan Allah sudah pastikan akan ada kedamaian dan ketenangan dengan mengingat, gitu ya. Masya Allah. Ya kan? Cuman apalagi nih amalan-amalan berikutnya, Van, kira-kira? Pengen kita coba tanya lagi nih ke Ustadz nih Mas. Betul. Supaya komprehensif, supaya yang kata Ustadz bilang one package, oke, one stop solution system, Kita bahas amalan-amalan apa yang bisa kita dapatkan untuk menjauhkan kita dari berbagai pikiran-pikiran negatif dan sebagainya ya. Listeners, tetap bersama kita di 101 Talk Show. Ikutilah kajian serial Riyadhus Shalihin via live streaming di YouTube channel bernama akun Muhammad Nuzul Zikri, yang insya Allah direlay langsung via website serta aplikasi radio.muhajirproject.com. Insya Allah rutin berlangsung setiap hari pukul 5:30 waktu Indonesia Barat untuk DKI dan sekitarnya bersama Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, kita berjumpa kembali di 101 Talk Show. Dan juga kita menyapa teman-teman kita, saudara-saudara kita di radio.muhajirproject.com. Masih dengan guru kita Ustadz Muhammad Dzikri Hafizahullah Ta'ala dan dengan Mas Teni Agustaf. Silakan Mas Teni. Tadi udah dapat 2 poin dari Ustadz. Kita dapatkan tadi himbauan pertama atas krisis ekonomi yang terjadi gara-gara secara global gara-gara ujian Allah ini. Kita harus bertakwa dan beriman. Yang kedua, banyak yang berzikir. Karena dengan berzikir hati kita menjadi tenang, slow, calm. Keep calm tuh justru dapetnya dari zikir tuh Mas Teni. Benar Ustaz ya? Keep gitu calm. Iya Ustaz. Iya Mas Teni. Ya kapan lu jadi Ustaz? Ampun. Jadi calmness itu didapatkannya dari berzikir. Berzikir. Alhamdulillah. Itu secara otomatis Allah akan menanamkan rasa bahagia, rasa ketenangan itu Ustaz ya. Dalam diri kita ya. Nah, mungkin Ustaz berkenan menjelaskan kepada kita apa lagi nih kira-kira amalan-amalan yang perlu kita lakukan dalam rangka mendapatkan kekuatan itu Ustaz menghadapi segala macam ujian dari Allah ini Ustaz. Ya, makasih Mas dan Fani. Iya, terima kasih Ustaz. Sebenarnya zikir itu sendiri aja udah kaya akan varian ya. Dan semua tuh mengarah ke sana. Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku, berzikir kepadaku. Jadi salat pun tujuan utamanya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kita nggak berzikir dengan semestinya nih Mas. Seringkali kita lupa, dan kalaupun baca dengan lisan dan kurang melibatkan hati kita. Jadi kalau kita bisa jaga itu, kan ketika kita bicara berzikir kan kita harus ingat sebuah ayat dalam surat Al-Imran di ayat-ayat terakhir, ayat 191 kalau tidak salah. Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang berzikir dan mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi berbicara mengingat Allah dan berzikir itu nggak kenal waktu. Karena berdiri, duduk, dan berbaring itu adalah 3 posisi utama kita dalam hidup. Artinya kapanpun kita beraktivitas, kita harus ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah bukan hanya ingat sebatas iya gue punya Allah, enggak. Jadi ingat Allah bagaimana nama-nama dan sifat-sifatnya, dan sekaligus mengingat Allah sebagai cara kita mengontrol diri untuk gak maksiat dan tetap beribadah. Dan ada gimana sih kalau seseorang tuh dia tahu dia lagi diperhatiin sama gebetannya misalnya. Pasti dia akan jaga sikap tuh Ustaz. Tapi gebetan masih ada istilahnya masih berlaku, masih jaim masih berlaku. Jaim. Jadi gue lagi diliatin nih, gue lagi diperhatiin. Dia tentunya akan berikan yang terbaik buat dia, dan dia jaga image-nya, terus dia tampil perfect. Nah kalau dia cinta sama Allah dan dia tahu Allah itu maha mengetahui, al-basir, as-sami', maka kan jelas dia akan perform tuh keren banget setiap harinya. Gue lagi diperhatiin nih sama Allah nih. Allah lagi lihat gue nih. Allah tahu gue lagi ngapain. Kan otomatis dia akan jaga. Jadi itu aja, itu imbuhan aja kita hapus, itu tuh udah semuanya sebenarnya. Tapi kita miss di hal-hal demikian. Dan itu tadi setiap hari aja kita keluar rumah baca doa, ada baca zikir keluar rumah, masuk rumah juga demikian, terus naik kendaraan, semua deh pakai itu. Dan setelah kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tadi kita juga bilang jaga sholat, terus coba kita bantu orang gitu loh. Bantu orang tuh pengaruh. Memberikan pengaruh ketenangan bagi kita. Karena kan Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan membantu seorang hamba saat hambanya membantu saudaranya. Jadi ketika kita bantu orang sehingga dia bisa lebih tenang, dia bisa lebih calm dan seterusnya, Allah akan bantu perasaan itu juga ke kita. Jadi bantu orang itu sama kebutuhan. Dan gak harus dengan materi, saatnya bantu orang ya. Iya. Dan bantuan terbaik adalah mengingatkan dia kembali kepada Allah. Makanya kan para nabi dan rasul itu bantuannya. Banyak teman-teman saat yang ngerasa ini, kita kan sempat ngobrol ya sama teman-teman. Coba gue nanya sama lu ngerasa deket gak sama Allah? Banyak, kita juga ada beberapa teman-teman ngejawab,
gue ngerasa deket enggak gitu Zat. Artinya gimana ya cara bisa deket banget deket gitu, dan seolah-olah ya tadi saat perasaan diawasi tadi, perasaan diiringi lagi perform gitu, itu kadang-kadang mereka ya gue tahu gue harus sholat, gue harus zikir, gue ini, tapi kok kenapa Tetap ada yang hilang gitu Ustaz. apa karena keimanan ini kan memang tidak berwujud saat nggak bisa dideskripsikan karena nggak ada visualnya kali ya. Mungkin merasa konsepnya seeing is believing kali buat mereka. Atau gimana gimana caranya kita bisa sebenarnya jawaban globalnya Mas Teni belajar. Belajar. Ketika kita pengen dekat sama seseorang, langkah pertama kita harus tahu data sebanyak-banyaknya tentang dia orang, gitu loh. Masya Allah. Ya juga. Bisa kan Mas Teni punya tugas untuk dekat sama seseorang untuk mengentertain seseorang dengan cara yang halal ya. Berarti pertanyaan pertama, siapa nih orang? Dan Mas ini akan minta tolong kasih gue data sebanyak-banyak tentang nih orang. Apa makanan kesukaannya, apa minuman kesukaannya, apa hobinya, apa yang bikin dia senang, apa yang bikin dia marah. Baru itulah modal kita untuk bisa pendekatan dengan dia. Jadi kalau kita ingin dekat sama Allah, pertama belajar deh. Datang ke kajian, duduk di majelis yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat Allah suka, apa yang membuat Allah sayang, membuat Allah benci. Itu dulu, nanti semua akan terungkap dan terurai satu demi satu. Oke, jadi bukannya gue punya modal dulu nih Mas Teni terus agar gue bisa jualan. Ternyata kuncinya itu tadi yang saya sampaikan, belajar Ustaz. Belajar dulu. And it's free Ustaz. Ternyata free. Ya karena kita berarti balik lagi ke kita ya. Kita gimana mau dekat sama seorang kalau kita tidak tahu siapa orang, siapa zat yang kita dekati gitu ya. Iya ya. Berarti salahkan diri kita ya. Benar. Dan memang udah kegulung terus sama waktu itu Mas Teni sampai akhirnya pandemi. Bener. There you go. Ada penelitian nggak, Ustaz? Apa orang berzikir lebih sering pada saat pandemi ini? Secara otomatis kayaknya gitu, Ustaz. Seharusnya. Oke. Karena la'allahum yatadarra'un. Allah berfirman tujuan musibah itu agar mereka tadarru', agar mereka tunduk, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya Ustaz. Iya. Oke. Wow. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Artinya gini, setiap kebaikan dan zikir tadi, amalan-amalan itu, bagaimana cara kita mengukur bahwa amalan kita itu atau merasakan amalan itu diterima sama Allah, artinya kita diizinkan untuk ini gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan standar yang kita sering tanyakan dalam hati kita. Diterima gak sih amal gue nih gitu, gimana ya gitu. Satu pertanyaan misterius. Ya, betul, tepat. Itu misteri yang gak akan pernah terungkap secara gamblang di dunia, gak akan pernah. Dan kenapa dibuat konsep demikian? Itu hikmahnya besar, agar kita nggak kepedean, akhirnya menurunkan performa kita. Kalau orang tahu amalan gue diterima terus dapat ayat-ayat atau hadis tentang keutamaan sholat tersebut. Ya udah, misalnya barang siapa yang menjaga 12 rakaat rawatib ya, maka dia akan dibangunkan rumah di sorga gitu. Dan kita dapat WA nih hari ini bahwa amalan kita yang 12 rakaat kemarin diterima. Udah nih, selesai. Kan gue udah punya rumah di sorga. Udah santai dong gue gitu loh. Ngapain gue ini lagi? Toh juga gue punya 10 rumah di sorga gak ditempatin juga. Jadi logikanya main gitu loh. Ya manusia kan begitu. Manusia bodoh. Jadi mau cari, kalau nggak bisa dikasih celah dikit kan orang tuh. Jadi itu salah satu hikmah biar kita tuh selalu berada di persimpangan antara harap dan cemas, antara harap dan cemas. Dan kita lagi-lagi tidak masuk ke kotak zona aman. Tapi kalau ketahuan itu repot. Jadi memang sengaja dibuat misteri sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan indikasi atau indikator. Oke. Simpel aja. Ulama mengatakan jazaul hasanati hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Jazaul hasanati jazaul sayyiati sayyiatu ba'daha, dan balasan dari keburukan yang berikutnya. Jadi output itu tergantung input, kan gitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu sebenarnya amal ibadah gua dari misal parameternya dari Ramadan kemarin ya, biasanya kan ngomongin Ramadan ya. Terus sampai sekarang nih gimana sih? Ya lihat aja performa lo gitu loh. Cara lo bicara, cara bersikap, cara menghargai orang, terus udah lebih tenang atau belum.
mengontrol emosi. Ya, kecerdasan emosionalnya gimana? Terus jaga sholat atau enggak, baca Quran atau enggak? Karena kalau ternyata grafiknya naik, itu berarti sebelumnya oke. Itu diterima. Tapi kalau berantakan, itu indikasi ada masalah. Aduh. And then we begin checking. What about gimana me? ya? Ya gimana ya? Betul. Tapi rasa penasaran ini justru yang menarik, membuat kita keep on doing the game terus ya. Effort terus Mas ya. Bener, ibaratnya kita main basket tapi nggak ada skor, tetap harus nunjukin performa terbaik ya. Kalau nggak, ya kita nggak akan GR lah gitu. Ya Ustaz nih, Masya Allah. Apapun keadaannya, tetap ibadahnya utama gitu kan Mas Denny ya. While the time is ticking. Betul. Luar biasa Ustaz. Alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan insight yang menarik sekali dan pencerahan. Jujur saya berada di sini sebelumnya tadinya hati juga resah Ustaz. Tapi Ustaz tadi banyak memberikan masukan untuk berzikir, bertakwa, beriman. Ini mungkin gimana teman-teman di luar sana gitu ya. Yang kita ngerasain susahnya kehidupan. Tapi itu justru adalah game yang harus kita jalani nih Fani. Justru momentum tadi kata kuncinya. Dan atas kondisi resesi ekonomi dan kesulitan hidup yang terjadi ini, solusinya yang ditawarkan Allah adalah beriman dan bertakwa lewat Ustaz tadi. Benar, dan juga berzikir Mas. Berzikir, ingat Allah, jadi calm. Betul. Stay calm and keep zikir. Oh, stay calm. Sekalipun dengan berzikir belum tentu utang kebayar, Evan. Benar. Paling tidak kasih ketenangan untuk mencari jalan keluar. Benar. Nah, lewat situ itu semua kebuka tuh insya Allah. Nah, tadi Ustaz sampaikan. Karena gimana mau bayar hutang kalau hatinya nggak tenang, deg. Tetap nggak keluar. Jazakumullah khairan Ustaz. Ilmunya bermanfaat. Semoga berkah. Kalau gitu, teman-teman yang ingin ngobrol, ingin memberikan pertanyaan atau ingin memberikan usulan, Evan, boleh. Bisa masuk lewat platform manapun, lewat Instagram, lewat DM atau mungkin lewat radio.muhajirproject.com ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.